Sevenya Tuera dari kelas A1 21 dengan NIM 2114201034 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada kesempatan ini saya membuat video tentang konsep dan urgensi pendidikan Pancasila serta konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Dr. Anda Dedi CH Rende MSc. Selamat menonton teman-teman. Konsep dan urgensi pendidikan Pancasila serta konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Sejak di zaman dahulu, wilayah-wilayah Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya, seperti yang pertama, percaya kepada Tuhan dan toleran. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, musyawarah. Dan yang keempat, solidaritas atau kesetiakawanan. Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di Indonesia ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Masalah kesadaran perpajakan, masalah korupsi, masalah lingkungan, masalah disintegrasi bangsa, masalah dekadensi moral. Visi dan misi pendidikan Pancasila. Visi, terwujudnya kepribadian sivitas yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Misi, 1. Mengembangkan potensi akademik peserta didik. 2. Menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. 3. Membangun budaya berpancasila sebagai salah satu penentu kehidupan. 4. Mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik. Alasan membutuhkannya pendidikan Pancasila. 1. Kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. 2. Kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. 3. Kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan atau solidaritas nasional. 4. Kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. 5. Kesadaran pentingnya kesehatan mental negara. 6. Kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. 7. Menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Menggali sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila. Yang pertama, sumber Pancasila terdiri dari historis, sosiologis, yuridis, dan politik. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Pertama, dinamika Pancasila terdiri dari sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa.
Yang kedua, tantangan Pancasila, terdiri dari menurut B.J. Habibie, menurut Megawati Soekarno Putri, menurut Susilo Bambang Yudhoyono. Mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan untuk masa depan. Esensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi yang berasal dari kata essence yang menurut KBBI, esensi adalah kata benda yang artinya hakikat, inti, hal yang pokok. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Memahami urgensi Pancasila bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara dari negara, ideologi negara. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan pikirannya tentang dasar negara yang terdiri dari yang pertama peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, dan keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Setelah berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan usulan secara tertulis mengenai rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dalam rancangan Undang-Undang Dasar itu, tercantum pula rumusan 5 asas dasar negara sebagai berikut. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Supomo tampil berpidato di hadapan sidang BPU PKI. Dalam pidatonya itu, beliau menyampaikan gagasannya mengenai 5 dasar negara Indonesia merdeka yang terdiri dari 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, oleh Insinyur Soekarno secara lisan usulan 5 asas sebagai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk yang terdiri dari 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Terima kasih. Di akhir video ini saya mempromosikan kampus tempat saya kuliah, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Buat teman-teman yang setelah lulus SMK atau SMA yang bingung mau kuliah di mana, saya merekomendasikan untuk bergabung dengan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena di Universitas Pembangunan Indonesia Manado di dalamnya terdapat beberapa fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Politik, dan Sastra. Ayo bergabung dan daftarkan diri teman-teman di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.